Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang rangkaian hambatan listrik, jenjang SMP kelas 9. Bersama saya, Pak Sirotang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu menganalisis rangkaian hambatan listrik secara seri. Yang kedua, mampu menganalisis rangkaian hambatan listrik secara paralel. Dan yang ketiga, mampu menganalisis besaran listrik pada rangkaian hambatan listrik secara seri dan paralel. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan menganalisis rangkaian hambatan listrik secara seri, atau bisa kita singkat rangkaian secara seri ya, rangkaian seri. Coba perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Di sini terdapat 3 hambatan eksternal yang disusun secara seri, yaitu R1, R2, dan R3. Kemudian ketiga hambatan ini dihubungkan ke sumber tegangan yang simbolnya dengan V atau GGL seperti ini ya. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari rangkaian seri ini itu adalah yang pertama, rangkaian seri ini hanya satu jalur. Kemudian ini adalah GGL, memiliki kutub positif dan kutub negatif. Lalu arus mengalir itu dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Ini merupakan arus total dari sumber tegangan. Ketika arus ini mengalir ya menuju ke hambatan 1, itu kita simbolkan dengan I1 ya, I1. Kemudian ketika menuju R2 kita simbolkan dengan I2 ya, arus I2. Lalu ketika menuju hambatan ketiga kita simbolkan itu adalah I3. Lalu kembali lagi ke GGL ya. Nah, di sini arus I ya, arus I total itu sama dengan arus menuju di R1, artinya arus di R1 sama juga dengan arus di R2 dan sama juga dengan arus di R3. Kenapa sama? Karena arus ini hanya melewati di satu jalur ini ya, makanya dia sama ya, itu dia. Kemudian anak-anak, di sini tegangan itu tidak sama dengan tegangan di R1, kemudian tegangan di R2, kemudian tegangan di R3. Itu tidak sama besarnya ya, karena di sini rangkaian seri ini difungsikan untuk membagikan tegangan ya, membagikan tegangan. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa tegangan total ini ya, tegangan total ini itu hasil jumlah dari tegangan 1 ditambah dengan tegangan 2 ditambah dengan tegangan 3. Nah, jadi kalau ada di sini lebih dari 3 hambatan, berarti ditambah dengan Vn ya, dengan Vn. Oke, selanjutnya rangkaian ini bisa kita buat menjadi seperti ini ya. Jadi satu hambatan ya, satu hambatan pengganti ya. Inilah yang disebut dengan hambatan pengganti ya. Karena ini rangkaian seri, maka kita simbolkan dengan Fs ya. Ini merupakan hambatan pengganti. Nah, untuk mencari hambatan pengganti ini anak-anak ya, silakan diperhatikan penjelasan saya. Kita mulai dari persamaan ini ya, persamaan. Misalkan ini persamaan 2, ini persamaan 1. Kita berangkat dari persamaan 2. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ya, karena di sini ada 3 hambatan jadi sampai V3. Nah, masih ingatkah anak-anak hukum Ohm ya? Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan. Lalu di sini kita masukkan atau kita ganti V ini menjadi I kali R. I dikali R ya, karena ini adalah V total, maka ini I total, dan ini adalah R total, hambatan pengganti. Kita ganti menjadi Fs ya, sama dengan V1 berarti I1 kali R1 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3.
Nah, karena di sini tadi I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, maka ini bisa kita coret. Ya, kita coret. Sehingga untuk mencari hambatan pengganti untuk di rangkaian segi itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, jadi kalau dia lebih dari 3 hambatan berarti ditambah titik tambah Fn. Ya, inilah rumus untuk mencari hambatan pengganti. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya ditanya berapa buat arus yang mengalir, ya, buat arus total ini, maka kita gunakan hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. I total itu sama dengan V total dibagi dengan F total. Artinya di sini I total itu adalah tadi ini, ya, I sama dengan V total ini, ya, V per F totalnya itu adalah Fs. Fs. Ini dia, ya. Jadi ingat untuk rangkaian seri ini, ya, konsepnya arus di setiap hambatan itu sama, tetapi tegangannya berbeda, ya, sesuai dengan atau bergantung dengan nilai hambatannya, ya. Itu tentang rangkaian hambatan listrik secara seri. Oke, kita lanjut dengan yang kedua. Coba perhatikan lagi gambar berikut ini, ya. Nah, kalau dia rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel, artinya yang kita paralelkan adalah hambatannya, ya. Ini ada 3 hambatan eksternal, X1, X2, X3, ya. Nah, di sini ciri-cirinya adalah bahwa arus di X1, X2, X3 itu tidak sama, ya, tergantung nilai hambatannya ini, ya, tidak sama. Sehingga arus yang keluar dari sumber tegangan ini atau I total ini itu akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, ya. Ini kita buat persamaan satu. Lalu kemudian kalau di rangkaian paralel ini, ya, tegangan di X1 sama dengan tegangan di X2 sama dengan tegangan di X3 dan sama itu dengan tegangan total, ya. Nah, kalau kita kembali dengan hukum 2 Kirchhoff, ya, ini kan titik cabang, ya, ini titik cabang. Nah, jadi besar tegangannya ini, ya, besar tegangan misalnya ini adalah titik A, ini titik B, maka tegangan antara titik A dengan titik B ini itu sama dengan V, ya. Nah, jadi besar tegangan di X3, X2, X1 itu sama dengan VAB, ya, persamaan 2. Oke, selanjutnya kita mau mencari hambatan pengganti. Nah, jadi rangkaian ini bisa kita buat jadi seperti ini, ya. Oke, ini, ya, rangkaiannya. Ini tegangan, kemudian ini arus, ya. Lalu ini adalah hambatan total atau hambatan pengganti. Kita tuliskan Fp. Untuk mencari nilai Fp ini, ya, nilai Fp ini kita masukkan persamaan 1. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah 3, ya. Karena di sini hanya 3 hambatan maka sampai I3, ya. Lalu kita masukkan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa apa tadi rumusnya? I sama dengan V per R, ya, jangan lupa ini. Nah, gantilah I menjadi V per R. V per R sama dengan V1 per X1 ditambah V2 per X2 ditambah V3 per X3. Lalu apa tadi yang sama di sini? Itu adalah tegangan. Maka ini bisa kita coret, ya, karena sama. Maka yang sisa di sini adalah 1 per R, ya, kita ganti menjadi Fp, ya, sama dengan ini tadi arus total, ya, sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3. Kalau lebih dari 3 berarti ditambah titik tambah 1 per Fn, ya. Ini rumus untuk mencari hambatan pengganti, ya, untuk rangkaian paralel. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan satu contoh soal, ya. Soalnya seperti ini. Tentukanlah hambatan total dan besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian berikut. Ini
ini rangkaiannya. Ini rangkaian gabungan ini, seri dan paralel ya. Nah, yang ditanya tadi di soal adalah hambatan total ya, total, kemudian buat arus total ya. Nah, sekarang kita menganalisis rangkaian ini dulu. Kita perhatikan di sini hambatan 6 ohm ini paralel dengan hambatan 6 ohm ini yang di bawah ini ya. Jadi hubungan 6 ohm yang di atas dengan yang di bawah ini adalah paralel. Maka kita cari dulu berapa hambatan penggantinya. Selanjutnya nanti setelah dapat hambatan penggantinya, rangkaian ini berubah menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini 3 ohm. Kemudian ini FP. Ini yang belum dapat ya. Lalu ini 12 volt. Nah, sekarang kita cari dulu FP. Rumus FP tadi adalah 1 per FP sama dengan 1 per, kita masukkan saja datanya, 1 per 6 ditambah 1 per 6. Lalu ini kita turunkan 1 per FP sama dengan, karena penyebutnya sama, maka pembilang kita jumlahkan 1 tambah 1 2. Maka hubungan ini adalah kita kali silang, atau kalau FP ini naik ke atas ya, maka pembilang penyebut bertukar tempat ya. Ini menjadi 6 per 2. Oke. Maka 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 ohm. Oke. Berarti ini kita ganti FP ini menjadi 3 ohm. Lalu hubungan antara dua hambatan ini itu adalah seri ya, seri. Maka hambatan pengganti atau hambatan total ya dari rangkaian ini ya, itu akan menjadi seperti ini ya, seperti ini. Berarti yang terakhir adalah jadi RS ya, RS hambatan penggantinya atau hambatan totalnya. Nah, bagaimana mencari hambatan pengganti untuk rangkaian seri? Itu adalah tinggal menjumlahkan ya. Berarti 3 ohm ditambah 3 ohm itu adalah 6 ohm ya. RS sama dengan 3 ohm ditambah 3 ohm. 6 ohm. Oke. Jadi hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian ini ya, itu sebesar 6 ohm. Itu dia. Lalu yang kedua di sini yang ditanya adalah besar kuat arus listrik. Nah, besar kuat arus listrik berdasarkan hukum Ohm ya, I sama dengan V per R. Nah, jadi V di sini yang kita gunakan adalah 12 volt ya. 12 volt dibagi dengan hambatan total 6 ohm. 6 ohm. Maka kuat arus listrik yang mengalir itu sebesar 2 ampere ya. Itu dia jawaban. Oke, sebelum kita tutup pelajaran ini, di sini ada saya berikan soal tantangan. Seperti biasa, kerjakan soal tantangan ini ya. Jawabannya akan tuliskan di kolom komentar YouTube ya, dengan format tuliskan nama, kemudian kelas, lalu nomor urut dan jawabannya ya. Karena di sini ada dua yang ditanya, hambatan total dan besar kuat arus listrik dari rangkaian ini, maka buat saja yang A hambatan totalnya berapa ya, total berapa ohm, lalu yang B kuat arus listrik yang mengalir berapa ampere. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untukmu ya. Salam Amitofo.